dan kemurahan-Mu yang telah memanggil kami dalam keselamatan oleh Injil kekuatan Allah. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami, menopang kami, menguduskan kehidupan kami, agar kami hidup menurut jalan Tuhan, oleh jalan kebenaran dan kehidupan itu. Di dalam Engkaulah Tuhan melayakkan kami memuliakan nama-Mu di atas muka bumi ini. Karena Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi, maka kesudahannya dari segala sesuatu sudah dekat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong GPD Gracia dari awal sampai saat ini. Kau telah memanggil hamba-Mu Bapak Pendeta Subagio, karena tugasnya telah selesai dan kini dilanjutkan oleh putra beliau Bapak Pendeta Beni Subagio dan seluruh majelis pelayan hamba Tuhan dan jemaat yang mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Ungkapkanlah isi hati-Mu bagi kami sekalian, karena Kau tahu kami memerlukan firman-Mu di akhir zaman ini, satu masa yang sukar. Tapi Allah kami lebih dari masa yang sukar, yang sanggup menyelamatkan gereja-Mu dengan sempurna di akhir zaman ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, ini kedua kali saya berdiri di sini. Yang pertama kali setelah menikah ya, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya, istri saya seorang penginjil, karena menikah jadi ibu gembala sekarang. Tapi tetap karunia-Nya sebagai penginjil tidak ditutup. Saya akan dilantik nanti sebagai penginjil KP4 setelah mubes ini. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan dan gembala saudara yang masih muda, energik, ya ganteng. Haleluya, tetap berprinsip bukan oleh kuat dan gagahku, tapi oleh Roh Tuhan jualah segala sesuatu akan terjadi dengan luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Alexi ya, yang sudah menjemput kami di airport. Keluarga Bapak Asep, suami istri yang sudah memfasilitasi kami dengan penginapan di hotelnya. Puji Tuhan. Di tengah jalan kemarin, istri saya baru memberitahu bahwa ada satu lagu kesukaannya Father Subagio. Namanya lagu itu Kalau Ku Cari Damai. Bisa kita nyanyikan lagu ini jemaat? Tolong musik dibantu ya. Mungkin di D ya. Ini lagu kesukaannya Father Subagio, kata istri saya, yaitu anak rohaninya yang telah dididik di tempat ini menjadi penginjil lama di Malaysia, mungkin 12 tahun ya. Ini lagu lama, kadang-kadang lagu lama kita lupa karena jarang dinyanyikan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Refnya sekali lagi. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan, amin saudara-saudaraku. Haleluya. Tentu almarhum Father Subagio punya pengalaman hidup yang tidak ringan, sehingga dia sangat suka lagu ini yang kata-katanya menggambarkan dia menghadapi, membangun GPD Gracia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, sehingga dia membutuhkan ketenangan, membutuhkan kekuatan, membutuhkan pertolongan, dan tak satu pun dapat menolong. Hanya Yesus. Amin saudaraku. Hanya Yesus. Puji Tuhan. Setiap orang yang punya Yesus bisa saling tolong menolong. Amin saudaraku. Tetapi kalau orang Kristen cinta dunia, susah saling tolong menolong. Amin. Karena kasih Bapa tidak ada pada orang yang mengasihi dunia ini. Amin. Kita memang hidup di dalam dunia ini, tetapi dunia ini sementara, bukan? Mari kita baca ayat Alkitab yang saya siap, yang Tuhan berikan kepada saya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ya, kita baca bersama-sama boleh? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 bisa ditampilkan. Ya. Sudah siap? Ada masih mencari karena pakai Alkitab ya. 3, 2, 1. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Amin. Jemaat, coba semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Oh, luar biasa. Firman Tuhan itu saya percaya sesuatu yang luar biasa, ya kan? Dari firman Tuhan ini kita dapat iman. Ya, sehingga punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, mungkin saya nggak kupas kesudahan segala sesuatu itu menyangkut pelajaran eskatologi ya, ya. Kata dasarnya eskaton yang artinya yang akhir. Lawan kata dari eskaton adalah proton yang awal.
Jadi dunia ini memang akan berakhir, saudaraku. Waktu akan berakhir. Tidak ada detik, jam, hari, tahun, bulan, abad, nggak ada lagi. GBD sempat merayakan 1 abad di Bali, ya kan? Tapi kalau Tuhan datang sudah nggak ada lagi, langit baru dan bumi yang baru yang berisi kebenaran. Jadi ada 3 babakan masalah akhir zaman itu, sebelum Tuhan Yesus datang, waktu Tuhan Yesus datang, dan 1000 tahun masa milenium. Yesus sebagai raja, ya, raja. Kita nggak kupas itu, ya. Nanti gembala saudara mungkin bisa kupas itu nanti. Yang penting di sini adalah menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, yaitu tidak main-main. Segala yang kita lihat, alam semesta ini akan tidak ada lagi. Matahari, bulan, bintang nggak ada lagi, laut nggak ada lagi. Sesuatu yang baru Tuhan ciptakan, yang berisi manusia baru. Jadi yang diciptakan mula-mula, yang dibaharui mula-mula adalah manusianya. Karena Allah suka tinggal berkemah dengan umatnya. Amin. Sebab itu umatnya diminta oleh Tuhan di akhir zaman ini, kuasailah dirimu. Nah, di situ ada Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri, roh penguasaan diri kita harus punya. Karena kita harus memiliki karakter Yesus. Ujian, tantangan, apapun, cobaan yang kita hadapi, Allah izinkan karena Dia melihat bagaimana iman kita, bagaimana rohani kita, bagaimana reaksi kita menghadapi segala cobaan dan ujian. Ya kan? Yang jelas 3 dimensi yang diuji kepada manusia adalah dimensi kebutuhan manusia. Waktu Yesus lapar, puasa 40 hari jadilah lapar. Kemudian diuji kebutuhan jiwa. Yang ketiga kebutuhan roh. Iblis mau Yesus menyembah. Ya kan? Tapi Yesus lulus dari 3 aspek ujian itu. Kita pun semua harus lulus dari 3 aspek ujian itu. Ya kan? Tetapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbuah roh, karakter Yesus sudah ada dalam kita, itu luar biasa. Karena Dia menginginkan kesempurnaan daripada semua anak-anaknya. Dulu saya mengira jadi Raja Daud itu enak. Raja kaya. Semua punya. Ternyata saya baca-baca Mazmur. Wah, penderitaannya luar biasa juga Daud. Anaknya aja mau bunuh dia. Ya kan? Jadi hidup ini tidak enak-enak saja walaupun kita sudah jadi anak raja segala raja. Jadi pendeta, jadi nabi, jadi apapun. Jadi rasul. Satu rasul menjual Yesus. Orang-orang yang dipilih Tuhan diharapkan tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Orang-orang yang dipakai Tuhan di rumah Tuhan tetap tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Tetap ada penguasaan diri. Musa marah kepada Abiram dan Datan itu. Karena Abiram dan Datan tidak percaya lagi sama Musa. Kamu layak jadi Tuhan. Kamu layak. Sudah gak layak mimpin bangsa Israel. Kamu bilang mau bawa bangsa Israel ke negeri yang penuh
susu dan madu. Banyak hasil buah dari kebun anggur. Mana kau membuat Israel mati di padang belantara? Padahal matinya Israel itu karena kesalahan-kesalahan Israel sendiri kepada Tuhan. Musa, kamu mau menjadi imam, gantikan saya, kan gitu. Tunggu besok. Jadi berat ya hadapi orang-orang yang sudah menganggap dirinya kudus tapi melawan pimpinan Tuhan. Musa itu dipilih Tuhan. Itu di kitab Bilangan sudah bisa baca itu. Jadi Abiram dan siapa satu namanya lagi? Nah itu nggak mau taat dipanggil Musa. Tunggu besok Tuhan. Kalau kamu memang kudus, kau tidak akan tewas. Kan? Bakar ukupan, buktikan bahwa kamu kudus. Tetapi kalau kamu tidak berkenan, tanah ini akan terbelah. Kalian akan mati, dikubur hidup-hidup. Baru Musa ngomong ini, tanah udah terbelah, saudara. Abiram dan keluarganya dan satu lagi itu mati. Ditelan bumi. Bayangkan, saudara. Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak dalam pelayanan Tuhan, tidak ada penguasaan diri. Memakai ininya saja. Tuhan itu suka menghadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberikan damai sejahtera, bukan? Itu doa penutup itu. Dan Tuhan mau damai sejahtera dari Allah itu memerintah hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bukan akal kita aja. Dalam pelayanan Tuhan, kalau kita punya penguasaan diri, kita bisa minta tolong Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera kepada kita itu memerintah hati dan pikiran kita. Jangan kita memerintah melayani dengan emosi kita tanpa penguasaan diri. Bisa terjadi kesalahan-kesalahan dan Allah murka. Dan kalau Allah murka, nggak ada pengampunan. Musa pun minta ampun sama Tuhan. Bakar ungkupan supaya orang-orang yang tidak menyangkal, tidak melawan Tuhan, tidak mati dikubur sama-sama Abiram dan kawan-kawannya, termasuk Korah, bukan? Kita belajar hidup melayani, sudah dipercayakan sesuatu dalam rumah Tuhan, tetap ada buah roh. Ditulis di sini, saudara. Saya kaget. Penguasaan diri itu penting. Supaya kita tidak jadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang arogan. Mentang-mentang diberkati Tuhan, mentang-mentang dipakai oleh Tuhan, mentang-mentang sudah punya karunia, jadi arogan. Itu kedagingan kalau sudah arogan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Lawan dari tenang apa? Gelisah ya. Tidak gampang, saudara. Ayub yang hidupnya berkenan aja bisa gelisah. Luar biasa imannya Ayub. Kita belajar untuk hidup dalam ketenangan. Hanya di dalam Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah datang keselamatan. Amin. Mazmur 62 ayat 2 itu bisa ditampilkan. Mazmur 62
ayat 2 dan ayat 3 bisa. Hanya dialah ayat 2 dulu. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi walaupun kita sudah jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, hidup kita dekat sama Allah atau tidak? Ya kan? Istri saya bersaksi waktu dia mengikuti seminar untuk penginjilan itu, banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan. Puluhan harus bertobat. Didoakan oleh pembicara itu orang Eropa, orang Amerika kalau nggak salah ya. Saya sudah lupa namanya. Saya kaget-kaget saudaraku ya. Tapi itu untuk bukan dari GPDI ya. Kalau kita dekat Allah saja, saya percaya apa Tuhan bisa turun. Waktu kami di Denpasar, hamba-hamba Tuhan dari aliran Pantekosta berkumpul, berdoa di gereja kami di sana. Waktu itu saya masih pengerja di situ. Mereka saling minta maaf kalau ada kesalahan, ada sakit hati. Mereka bernangis, berdoa bersama-sama, berpelukan, jabat tangan. Tiba-tiba di luar orang ribut. Gereja kebakaran, gereja kebakaran. Nah, Bapak Lexi dengar ceritanya, belum pernah lihat, dia kira di mana? Di GPDI Bethesda Denpasar. Ya kan? Orang sudah mau ambil air, mau siram, tapi apinya nggak turun ke bawah kan, cuma di atas genteng. Karena ada kesatuan dan saling memaafkan, ada yang saling mengampuni kan, luar biasa. Sehingga hamba-hamba Tuhan bisa melayani dengan tenang, tidak ingat, waduh bro itu luar biasa, kurang ajar sama gua kan gitu ya. Ngomongnya seenaknya aja, domba gua diambil, waduh nggak bilang-bilang. Nah itu seringkali begitu saudaraku ya. Jadi kalau kita hidup tulus hati kepada Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Sebab kalau Raja Daud menghadapi tantangan, dia bilang mataku memandang ya, ke bukit-bukit, kan melihat langit ya. Karena pertolonganku datangnya dari atas. Ya. Artinya sekalipun dia raja, punya tentara, punya segala sesuatu, tantangan hidup itu ada. Tantangan pelayanan ada, mau menjatuhkan dia ada, orang yang benci sama dia ada, anaknya sendiri mau bunuh dia. Tidak gampang saudaraku. Tapi ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia bilang hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya. Tidak gelisah lagi, tidak ketakutan lagi. Saudara, saya bulan Agustus hampir mati. Ya, tanggal 16 Agustus kira-kira itu. Karena dokter mau vonis saya kena COVID-19. Saya dimasukkan di ruang ICU COVID kudus, itu di lantai bawah. Ya, di bawah tanah itu ada ruang khusus ICU untuk COVID. Baru orang mati keluar dari situ, entah dibersihin nggak ruangannya, saya masuk di situ. Ya kan? Saya udah nggak tahu apa-apa. Badan saya sudah bengkak, biru,
Dokter bilang, dia justru bernafas pun sudah susah. Jadi saya tahunya itu waktu setelah keluar rumah sakit dan datang periksa kepada dokter, dia bilang, Pak Pendeta, kok enggak mati-mati ya? Kenapa dokter? Dari zaman COVID-19 mulai sampai sekarang, belum pernah ada orang yang hidup di ICU itu. Keluar pasti mati. Kami dokter sudah angkat tangan. Tetapi kok pendeta tidak mati-mati katanya. Bahkan istri bapak minta masuk ke ruangan itu. Saya bilang nanti ibu mati. Nggak apa-apa. Saya mau berdoa buat suami saya. Dia siap mati juga. Dia tidak takut COVID-19. Dokter bilang, bahagia sekali ya Pak Pendeta punya istri yang berhati nurani yang luar biasa. Semalaman dia tidak berteriak, ketakutan, tidak gelisah. Dia pegang tangan saya, kan dikawal oleh 4 CCTV yang dilihat di lantai atas oleh suster dan dokter mungkin. Dia nyanyi memuji Tuhan. Semalaman ini nggak diapa-apain saudara. Karena semalam tuh ruang ICU 3 juta lebih saudara. Kirain dikasih obat apa, nggak dibiarin. Oh, dokter bilang kami sudah angkat tangan, tunggu mati, tunggu dua-duanya mati malah saudara. Tapi nggak mati-mati. Karena saat itu istri saya tenang, mendekatkan diri, roh dan jiwanya kepada Tuhan. Amin. Sehingga malaikat maut tidak kuasa mengambil nyawa saya. Kuasa Allah lebih besar, amin. Rencana Allah indah dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, nanti April usia saya 74 tahun, saudaraku. Berarti ada rencana Tuhan yang besar, amin. Artinya saya harus hidup lebih dekat lagi pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami. Kalau kita berdoa dan istri saya, Tuhan berbicara lah istri saya. Persembahkanlah jiwa-jiwa baru. Orang-orang Bali. Kalau tidak, kita tidak kuat sembahyang. Tidak kuat puasa. Susah menangkan orang Bali. Sudah 100 tahun GPDI di Indonesia. Bali aja baru 60 gereja. Itu dari berbagai aliran. GPDI aja baru 60. Tapi sejak dengan isi kita bergumul dalam doa, mulai banyak orang yang datang, minta dibaptiskan, percaya, bertobat, dibaptiskan. Luar biasa, persembahkan kepadaku jiwa-jiwa baru. Saya percaya Gracia, GPD Gracia sedang berjuang juga untuk mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Berapa lama kita iring Tuhan? Sudahkah kita bahas satu jiwa kepada Tuhan? Wow. Saya dari SMP sudah menginjil. SMP, SMA. Penginjilan langsung. Saya ke Garut. Tukang tambal ban saya injili. Ada teknik-tekniknya menginjil. Saya jadi pelayan restoran. Tawarkan makanan lalu masuk injil. Kami dididik di Bandung, kaum mudanya. Oleh ketua kaum mudanya. Bagaimana memenangkan jiwa. Amin. Luar biasa. Tempat tidak akan cukup. Kalau kita semua hidup dekat dengan tahu hatinya Tuhan. Tahu bagaimana kita mendapat ketenangan. Walaupun cobaan begitu berat, tantangan begitu sukar.
ya kan? Tapi ketenangan dalam Tuhan itu luar biasa, membuat kita mampu menghadapi hal-hal yang berat, bukan dengan hikmat kita, tetapi dengan hikmat dari Allah dan kemampuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Amin. Kadang-kadang kita bisa, mau bagaimana lagi Tuhan? Mau bagaimana lagi Tuhan? Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu jalan keluar ada. Amin. Kemenangan pada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Carilah selalu hadirat Allah. Carilah selalu urapan baru dari Tuhan. Supaya kita hidup dalam kemenangan menghadapi apapun masa yang sukar. Tidak gampang, saudara. Tapi Tuhan akan buka jalan. Karena di pundak kita ada pundak Yesus. Amin. Dia akan menopang. Seberat apapun tantangan dihadapi, siapa saja, GPD, Gracia sekalipun. Ingat hamba-hamba Tuhan. Ingat Bapak Gembala muda. Pundak Yesus ada dalam pundakmu. Sehingga segala sesuatu bisa menjadi mudah dan ringan. Yang sebelumnya kita pikir, wah berat. Berat. Gelisah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, kegelisahan itu hilang. Amin. Kalau kita dekat dengan Allah, urapan baru ada. Urapan Allah itu mematahkan setiap belenggu dosa. Amin. Urapan Allah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang tulus kepadanya, yang hidup dekat dengan Tuhan. Saya dapat info dari adik saya di persekutuan doanya di Depok itu, katanya ada satu yang dipakai Tuhan. Akan datang seorang yang salah satu orang terkaya di dunia, akan kembali dengan antek-anteknya, akan menyebarkan roh kemurtadan supaya orang Kristen di Bali itu murtad. Timur, pintu timur itu Bali. Pertama kali Pantekosta datang di Indonesia di Bali. Saya pun pernah berdoa dengan hamba-hamba Tuhan dari mancanegara, sehingga doa saya, Tuhan jadikan Bali tempat doa segala bangsa. Amin. Biar kegerakan air zaman dimulai dari Bali. Roh-roh antikris akan mempengaruhi dunia. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, dijauhkan Tuhan, umat Tuhan dari kemurtadan. Amin. Rasul pun bisa murtad. Suatu karena Lucifer itu cerdik, mempengaruhi sepertiga malaikat untuk melawan Allah. Dia pun ingin disembah. Dia akan menggeser Allah, tapi Allah buang dia ke bumi. Tiba saatnya nanti, waktu Tuhan datang, orang-orang yang setia, yang belajar hidup ada penguasaan diri, penuh dengan ketenangan, tidak gelisah lagi, karena hidupnya setiap hari dekat dengan Allah. Amin. Waktu susah tidak meninggalkan Tuhan, dekat. Waktu kelimpahan tidak lupa diri, tetap dekat sama Allah. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan tolong kita untuk setia dan takut kepada Tuhan, supaya kita dekat dengan Allah dan mampu mempunyai roh penguasaan diri untuk menghadapi segala perkara yang sukar. Lihatlah
Tuhan turut bekerja sama dalam segala hal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku.